Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tahun ini tahun istimewa di Jakarta. Tak kurang dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengajak warganya untuk merayakan Natal bersama. Yang diajak bukan cuma umat Kristen tapi juga umat Islam. Ini luar biasa sekali, terutama kalau kita mengingat apa yang terjadi pada tahun-tahun lalu. Marilah kita misalnya menengok apa yang terjadi pada 2016 yang lalu. Itu adalah tahun masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan versus Ahok versus AHY. Kita semua tentu ingat yang menang akhirnya adalah Anies. Tapi proses pemilihan berlangsung dengan luar biasa memalukan. Di tahun itu Ahok berusaha dijatuhkan agar tidak lagi jadi gubernur. Dan untuk itu fitnah disebarkan bahwa Ahok menghina Islam. Bahkan lebih dari itu yang diserang bukan cuma Ahok. Yang juga jadi sasaran serang adalah agama dan umat Kristen. Bisa dibilang di tahun itu Ahok dan Kristen dihabisi. Bahkan beredar seruan agar orang Islam yang mendukung Ahok jangan lagi dianggap sebagai Muslim. Orang Islam yang mendukung Ahok dianggap sebagai orang murtad, keluar dari Islam. Orang Islam yang mendukung Ahok diserukan untuk tidak disolati ketika meninggal. Kristen ketika itu menjadi sebuah sebutan yang terhinakan. Seruan-seruan anti-Kristen dikumandangkan mereka yang menyebut diri mereka sebagai ulama pemuka agama. Kebencian terhadap Kristen mengudara di Jakarta, bahkan juga menyebar di daerah-daerah luar Jakarta. Tapi sekarang, 9 tahun kemudian, itu semua berubah. Jakarta sekarang disulap jadi kota yang menyambut Hari Raya Suci umat Kristen. Natal Jakarta tahun ini hadir dengan wajah yang berbeda. Bukan hanya dirayakan di dalam gereja, semangat Natal kini bergema langsung di jantung ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghadirkan Christmas Carol Colossal yang akan berlangsung sampai menjelang hari Natal 25 Desember nanti. Perayaan Natal kolosal ini diselenggarakan di berbagai ruang publik dan melibatkan ribuan orang dari beragam latar belakang. Kick-off sudah digelar di Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis 11 Desember dengan dihadiri langsung oleh Pramono bersama Wakil Gubernurnya Rano Karno. Dalam acara pembukaan tersebut, Pramono menyatakan Pemprov DKI ingin menunjukkan kuatnya toleransi dan harmoni antar umat beragama di Jakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan juga mengucap rasa syukur, maka Christmas Carol Colossal secara resmi saya nyatakan dimulai, ujar Pramono. Bahwa Pramono mengucapkan kata Bismillah di awal acara Natal Kolosal ini saja sudah menunjukkan betapa besarnya semangat persaudaraan yang dibawa. Acara pembukaan itu sendiri diwarnai oleh sebuah pertunjukan musik yang melibatkan 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Para peserta paduan suara datang dari berbagai denominasi gereja dan unsur masyarakat yang menciptakan suasana yang hangat dan penuh makna. Alunan lagu-lagu Natal yang dinyanyikan bersama di ruang terbuka itu membawa pesan damai yang dirasakan bukan hanya oleh umat Kristen tapi juga seluruh warga yang melintas. Christmas Carol Colossal akan berlangsung selama 12 hari, mulai pertengahan Desember hingga 23 Desember 2025. Selama periode tersebut, nuansa Natal akan hadir secara serentak di 10 lokasi strategis yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Pesan-pesan keagungan Tuhan itu akan terasa di Bundaran HI, Terowongan Kendal, Sarinah, Stasiun MRT ASEAN, Taman Literasi Marta Christina Tiahau Blok M, depan Taman Ismail Marzuki, depan Terminal Rawamangun, dan sejumlah lokasi lainnya. Setiap titik ini akan menampilkan pertunjukan paduan suara pada pukul 4 sampai setengah 6 sore yang memungkinkan masyarakat menikmati suasana Natal sepulang beraktivitas. Acara tersebut akan dihadiri oleh Pramono dan sekitar 14.000 umat Kristen dari 8 aras gereja yang ada di Jakarta. Tak hanya paduan suara, Pemprov DKI juga menyiapkan beragam kegiatan kreatif dan inklusif untuk menghidupkan suasana Natal di seluruh penjuru kota. Beberapa di antaranya adalah Christmas Market di Blok M Hub, Pasar Kreatif Natal, Jakarta Park Voices Competition yang memperebutkan Piala Gubernur, serta juga lomba dekorasi Natal di pusat perbelanjaan, hotel, dan pertokoan. Selain itu, warga juga dapat menikmati Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI yang berlangsung pada 23 sampai 27 Desember dengan 19 titik ornamen Natal yang mempercantik kawasan Sudirman Tamrin.
Di sepanjang Sudirman Tamrin akan dilakukan beautifikasi oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Bahkan setiap kantor instansi Pemprov DKI juga diminta ikut mendekorasi dan berpartisipasi dalam lomba yang disiapkan. Perayaan Natal itu bahkan tak akan berhenti di hari Natal. Puncak perayaan Natal DKI dijadwalkan berlangsung pada 9 Januari 2026 di Jakarta International Expo di Kemayoran, Jakarta Pusat. Apa yang dilakukan pemerintah DKI ini memang luar biasa untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kita tentu masih ingat bagaimana pernah ada masa ketika ada seruan agar umat Islam jangan sampai mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara Kristennya. Para penyeru pelarangan selamat Natal itu bahkan dengan sengaja berbohong bahwa Majelis Ulama Indonesia MUI pernah mengeluarkan fatwa haram atas pengucapan selamat Natal. Itu bohong besar. MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa serendah itu. MUI hanya pernah mengeluarkan fatwa yang meminta umat Islam tidak ikut dalam kegiatan ibadah Kristen ketika Natal tiba. Ini adalah fatwa yang sangat logis, mengingat tentu saja ibadah Kristen mengandung muatan yang berbeda dengan kepercayaan umat Islam. Tapi kaum konservatif sempit berpikiran bahwa yang seharusnya diharamkan bukanlah soal ikut beribadah, tapi juga menunjukkan rasa persaudaraan dengan umat Kristen. Bagi mereka, Kristen adalah musuh Islam dan tidak boleh terbangun persatuan antara Muslim dan Kristen di Indonesia. Ketika saya jadi redaktur di Harian Republika pada pertengahan 1990-an, saya pernah menulis sebuah editorial berisikan ucapan Selamat Natal. Akibatnya, pada tanggal 26 Desember, kantor Republika didatangi kerumunan orang-orang Islam yang menuntut Republika untuk menarik ucapan selamat tersebut. Alhamdulillah kami bisa bertahan untuk tidak mengikuti tuntutan bodoh itu. Belakangan di tahun 2000-an kampanye anti mengucapkan selamat Natal itu semakin kuat menggema. Demikian pula seruan untuk melarang pembangunan gereja dan rumah ibadah Kristen terus mengudara. Kini mudah-mudahan Jakarta bisa jadi contoh dan teladan buat seluruh wilayah Indonesia. Umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, dan umat agama-agama lain adalah bagian dari persaudaraan bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Pramono Anung dan Bang Rano Kardo. Ini adalah sebuah langkah penting yang hebat yang mudah-mudahan terus menular ke daerah-daerah lain. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.